Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Jamaah Masjid Al-Amal Al-Mubarakun wal Mubarakat, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali di majelis ilmu. Semoga pertemuan kita di malam hari ini pertemuan yang mendatangkan rahmat dan maghfirah dari Allah SWT. Insyaallah kita akan melanjutkan seperti biasa, yaitu adalah pembahasan hadis Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala yang wafat tahun 676 Hijriah. Kita sekarang masuki hadis ke-33, betul? Baik, saya akan bacakan, diikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Haditsun hasan rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas adalah sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang sahabi yang dikenal dengan habrul hadhil ummah, yaitu tintanya umat Islam, dan beliau merupakan radhiyallahu anhuma merupakan sahabat Nabi yang dikenal dengan Imamul Mufassirin. Dan Abdullah bin Abbas itu putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abdullah bin Abbas dipertemukan dengan Rasulullah SAW oleh ibunya ketika di Madinah. Usianya baru 18 bulan. Baru berapa? 18 bulan. Berapa tahun? Ada berapa tahun? Berapa tahun? Satu setengah tahun. Ya, 1,5 tahun. Ada yang 1,5 tahun ada? Ya, sebesar inilah dipertemukan dengan Rasulullah. Kok bisa meriwayatkan hadis ya? Jadi waktu Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas usianya baru 13 tahun dan sudah meriwayatkan hadis banyak. Berarti kelas 1 SMP. Berarti kan meriwayatkan hadisnya dari masih kecil. Ya, sudah meriwayatkan hadis. Dan Abdullah bin Abbas waktu kecil didoakan oleh Nabi SAW dengan doa yang dikenal, yaitu Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fakihkan Ibnu Abbas
dalam agamanya. Faqih artinya adalah paham hukum-hukum Islam. Faqih adalah paham hukum Islam. Wa'alimhu ta'wil, ta'wil artinya tafsir, dan ajarkan dia tafsir. Dan Ibnu Abbas terbukti menjadi imam mufassirin. Kalau bapak baca tafsir sering ketemu perkataan Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata. Bahkan murid-muridnya Ibnu Abbas itu semuanya menjadi mufassir, yaitu dari kalangan tabi'in seperti Ikrimah, seperti Jubair, ya, seperti banyak lagi murid-murid dari Abdul, seperti Mujahid, ya. Jadi banyak sekali. Maknanya berarti kalau dulu itu ya, kalau ada orang yang ahli pasti punya murid yang jadi ahli lagi gitu. Jadi kalau meninggal itu ada pelanjutnya. Kayak Imam Syafi'i punya murid gitu. Terus mazhabnya kan sampai sekarang ada. Begitu kan kalau kita sekarang ya, punten misalnya zaman sekarang. Orang itu kalau udah punya pesantren, punya tempat dakwah, lembaga segala macam, kalau udah meninggal tuh udah aja selesai gitu. Nggak ada yang menjadi pelanjut yang levelnya itu yang nggak jauh gitu. Kebanyakan merosot dan berubah. Nah ini Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Abbas setelah Rasulullah SAW wafat, beliau pindah ke Mekah, tinggal di Mekah dan menjadi imam di Mekah. Imam maksudnya adalah menjadi ulama hakim di Mekah, dan kemudian membangun madrasah di Mekah. Madrasah itu maksudnya tempat belajar agama Islam, ya, kalau sekarang sebutnya kampus di kota Mekah. Dan Abdullah bin Abbas ini radhiyallahu anhu meninggalnya di Thaif. Meninggalnya di Thaif, suka dikunjungi itu sama jamaah umrah ke Masjid Ibnu Abbas disebut di Thaif. Thaif itu kayak di Cipicung, tiris, ya dingin, kayak di Lembang, ya kayak di Lembang dingin. Nah, Abdullah bin Abbas mengatakan Rasulullah SAW bersabda. Berarti waktu meriwayatkan ini ya umurnya di bawah 13 tahun. Ya, di bawah 13 tahun. Anak-anak kita tuh ingat perkataan kita ya. Pernah ngetes nggak bu? Anak itu nasihat dari ibu ingat nggak? Ya, jadi Ibu Abbas itu mencerna nasihat dari Rasulullah. Kata Nabi SAW, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Seandainya manusia diberikan apa? Kalau diterima apa? Ya, jadi dakwah itu pengakuan. Dakwah itu apa? Pengakuan. Kalau manusia diberikan bebas, semua orang bisa nuduh, ya, bisa mendakwa, bisa mengaku-ngaku. Ladda'a rijal, maka nanti siapa aja bisa saling tuduh. Ya bisa saling apa? Tuduh. Nanti saling mengakui, saling mendakwa, saling menuduh, saling mengaku. Tiba-tiba kalau ada musibah ya sedang abi, untuk mau abi. Nah nanti begitu urusan harta, kata Rasulullah, rijalun amwala qaumin, akan saling mengakui harta siapa aja, orang akan saling mengakui. Kemudian kayak sekarang suka ada sengketa tanah gitu. Oh ini tanah musuh ini punya saya ini, enggak ini gitu. Saling dulu. Atau urusan apa? Misalnya lagi musim hujan di kota Bandung, banyak bocor di rumah, terus dia bilang ini tetangga saya bikin saya bocor. Nah saling tuduh. Kalau nggak ada aturan, nanti semua manusia akan saling apa? Saling tuduh, saling ngaku-ngaku, saling mendakwa. Nah, gimana cara ngaturnya Islam itu? Gimana cara ngaturnya? Termasuk urusan darah. Misalnya, dia yang bunuh saudara saya, atau dia yang mukul anak saya, seperti yang terjadi sekarang di masyarakat kita. Ya, saling tuduh, ini dia yang mukul anak saya, itu berkaitan dengan darah. Nah, gimana caranya untuk menghadapi permasalahan seperti ini biar tidak ada
tidak ada tuduhan-tuduhan yang tidak jelas. Nah, kalau di Indonesia ini dibahas dalam ilmu atau di dalam ilmu jurusan hukum yang ngatur urusan undang-undang. Di dalam Islam, Nabi ngasih patokannya ini sehadis pendek, tapi kemudian menjadi hukum yang menyeluruh. Gimana caranya? Kata Nabi, walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i. Orang yang menuduh harus punya apa? Bukti. Orang yang menuduh harus punya, orang yang mengaku harus punya, yang menuduh, yang mendakwa, yang ngaku-ngaku harus punya apa? Bukti. Keluar dari sini, dia sendal abi. Kata orang yang lain itu enggak punya saya. Nah, yang ngaku ini harus punya bukti, dia juga harus punya bukti. Dua-duanya harus punya. Jadi yang ngaku-ngaku harus punya, atau yang menuduh, dia tuh yang kemarin nyerempet saya harus punya bukti. Kalau nggak punya bukti, nanti banyak yang terdolimi, ya, banyak yang apa? Terdolimi. Seperti kemarin pas di mana tuh, pas lagi banyak demo itu banyak orang dipukul, sehingga nggak salah apa-apa dipukul, nggak salah apa-apa kena batunya. Nah, maka Rasulullah memberikan aturan gimana caranya orang yang menuduh, yang ngaku-ngaku, orang yang mendakwa harus punya bukti, harus punya bukti. Maka ketika misalnya aparat bilang dia salah, maka harus punya apa? Bukti. Ketika ada orang ngajuin ke polisi, Pak, saya mau bikin laporan, saya dizolimi sama dia, harta saya diambil. Nanti polisi akan tanya, mana buktinya? Jadi harus punya apa? Bukti. Wal yaminu 'ala man ankara. Yang dituduh itu gimana caranya dia biar lepas dari tuduhan itu? Biar lepas dari tuduhan itu sama, ya ini tuh bukti itu dua-duanya harus ada. Dia juga harus memperlihatkan bukti bahwa dirinya tidak salah. Tapi kalau dia tidak punya bukti di dalam Islam, kalau dia wal yaminu bersumpah, maka sudah dia berarti mengingkari apa? Mengingkari tuduhan itu. Nah, kata Nabi SAW, wal yaminu 'ala man ankara. Orang yang dituduh dia bisa dengan mengatakan apa? Saya tidak melakukan begitu. Gimana caranya? Nggak ada bukti. Nah, saya nggak ada bukti. Kalau ada bukti sudah terjadi. Sekarang gini, ada laki-laki menuduh seseorang, dia ngambil harta saya. Kata hakim, mana buktinya? Ini buktinya. Ini CCTV, ini chat di WhatsApp, ini videonya, segala macam ada bukti. Sudah, dia nggak bisa mengelak, sudah berarti dia kena. Tapi kalau nggak ada bukti, dia cukup ngapain? Cukup bersumpah demi Allah saya nggak ngambil harta dia. Nggak ada bukti kok. Nah, kalau sudah demikian, sudah. Kalau sudah dia bersaksi atau sudah bersumpah, maka sudah dia terlepas dari apa? Dari tuduhan. Nah, ini bagus sekali ya hadis ini. Sekarang di masyarakat kita, kalau ada seseorang menuduh, itu biasanya minta bukti ke siapa? Ke yang dituduh duluan. Padahal bukan begitu aturannya. Yang harus diperlihatkan, yang harus memperlihatkan bukti itu yang siapa? Yang nuduh, bukan yang dituduh. Yang nuduh dulu yang harus. Sekarang tuh misalnya gini, ada orang datang ke bapak, misalnya ke bapak, Pak, katanya bapak dulu pernah jahat, gitu. Saya mau klarifikasi, mau tabayun. Nah, nggak bisa tabayun ke bapak ini karena dia yang tertuduh. Jadi harusnya dibuktikan dulu dia bahwa ini buktinya. Nah, kalau sudah ada buktinya, kalau buktinya tidak bisa disanggah, sudah berarti terjadi. Kalau bisa disanggah, dia tinggal bilang apa? Bersumpah demi Allah itu bukan perbuatan saya. Gitu. Sekarang kalau ada apa-apa tuh yang ditanya yang salah, ya, yang salah. Punten DKM Alama, katanya DKM Alama itu begini-begini. Betul, saya ke sini mau minta bukti. Nah, jangan salah. Harusnya ke siapa? Ke yang nuduh. Yang nuduh. Jadi yang nuduh lah yang harus memperlihatkan bukti. Kalau enggak, nanti semua orang gampang nuduh. Sekarang misalnya, Bapak,
ada orang lewat di samping masjid jalan gitu. Terus kita bilang, bapak-bapak tinggal bapak menuju jalan di samping masjid, nu tatoan tak eta teh pernah ngabunuh 60 jami. Terus bapak datang sih, Pak, benar bapak teh pernah bunuh 60 orang? Gitu. Perlu nggak konfirmasinya ke situ? Enggak, harusnya konfirmasi dulu ke siapa? Ke yang nuduh. Mana buktinya bilang begitu? Gitu. Mana buktinya? Jadi kalau bapak dengar informasi yang tentang orang lain, wah uang saya dicuri sama dia tuh pencuri, hati-hati tuh. Kita bilang mana buktinya? Gitu. Bukan datang langsung ke sana, bapak benar pencuri. Nah ini salah. Nanti semua orang saling apa? Saling tuduh. Jadi aturannya itu adalah apa? Yang pertama, yang menuduh harus memperlihatkan apa? Bukti. Yang dituduh, maka kalau buktinya tidak bisa membuktikan dirinya salah, dia cukup dengan bersumpah. Kalau dia bersumpah demi Allah, saya tidak melakukannya, maka selesailah urusannya. Nah, lihat sini. Ya, dalam urusan bersumpah. Di dalam hadis Nabi mengatakan wal yamin. Kenapa sumpah disebutnya yamin? Yamin itu apa? Yamin itu kanan. Kenapa kanan? Orang Arab kenapa sumpah itu dengan kalimat apa? Dengan kalimat yamin. Karena orang-orang kalau bersumpah dengan tangan kanan. Lihat pejabat-pejabat kemarin yang disumpah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah, saya bersumpah akan menjalankan. Nah, itu sumpah. Makanya dengan tangan apa? Dengan tangan kanan. Baik. Jadi hadis ini berkaitan dengan bentuk syariat dalam perlindungan terhadap harta dan kehormatan dan darah. Saya ulangi lagi, hadis ini menjelaskan tentang cara melindungi darah, harta dan kehormatan. Darah, harta dan kehormatan. Begitu. Darah, harta dan kehormatan. Jadi harusnya begitu. Kalau enggak nanti saling asal tuduh, ya asal tuduh. Sekarang gosip-gosip itu dari mana berhasil munculnya? Gosip itu dari mana muncul? Dari orang yang suka menuduh, gitu. Kalau dia tidak punya bukti, dia nggak boleh tuh si tuduhan itu dilanjutkan. Tuduhan itu nggak boleh dilanjutkan. Begitu. Karena manusia itu dalam urusan muamalah ya, urusan kehormatan, urusan darah, harta itu kalau keliru itu menjadi perbuatan yang haram, zalim dan bahaya sekali. Ya. Saya mau cerita ya pengalaman saya. Jadi saya pernah cerita kayaknya dulu. Saya pernah makan di tempat makan rumah makan Padang, namanya Humus, tahu nggak? Nah yang di bawah batunya ada yang bawah yang pertama yang pusatnya kan rumahnya tuh di atasnya. Makan di situ, mau makan tuh habis ngisi gajian, parkirannya penuh sama tukang parkir. Pak, parkir di sini tahu dari sampingnya apa? Samping rumah makan Humus tuh karaokean, tempat karaoke. Saya parkir di situ, saya makan, terus makan pulang. Terus ada yang goyang, Ustaz ngapain ke karaokean? Ya Allah, itu kalau kalimat itu sampai ke orang lain bakal apa? Jadi fitnah. Saya bilang nggak boleh bilang gitu, tanya dulu. Jadi kalau di Indonesia itu disebutnya apa? Prasangka tak bersalah. Jadi nggak boleh dulu suruh, nggak boleh sampai ada bukti, tanyakan. Gitu. Yang gitu-gitu banyak kejadian di masyarakat kita. Ya. Aneh sebenarnya mobil Ustaz, mobil Ustaz mah arapal ada di parkiran mana teh langsung. Kemudian kata saya teh makan ngapain saya masuk situ? Ya, ada dua kemungkinan kata saya tuh. Saya makan di rumah makan Padang atau saya masuk di situ dakwah kata saya tuh. Tapi kan nggak mungkin dakwah dengan karaoke. Yang mana Gus minta. Ya. Kemudian jadi
Islam menjaga tentang harta, kehormatan dan apa? Darah. Agar apa? Agar orang-orang tidak main-main kayak sekarang, saling lapor, dikit-dikit saling lapor, dikit-dikit saling tuduh. Jadi bikin pusing, ya bikin pusing. Maka syahadat itu bukti itu harus diadakan dalam tuduhan. Salah satu contohnya, jadi gini, bukti itu apa aja? Bukti itu satu bisa dengan adanya saksi. Kalau dalam pembunuhan harus ada 50 saksi. Tapi kalau untuk urusan akad pinjam meminjam dua saksi. Kata Allah di surat Al-Baqarah 282, wastashidu syahidaini mir rijalikum fa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i an tadilla ihdahuma fadudzakiru ihdahuma ukhra. Kata Allah wastashidu, maka carilah saksi, 2 saksi dari laki-laki dari kalian. Kalau nggak ada 2 saksi laki-laki, maka 1 laki-laki, 2 perempuan. Ini kalau mau pinjam meminjam, urusan ini tanah, urusan sengketa, urusan apa aja tuh, ya bukan urusan darah. Kalau darah lebih bahaya, lebih berat dari. Jadi bisa dengan apa? Dengan adanya saksi, ya dengan adanya saksi. Kemudian bukti itu juga bisa diperlihatkan dengan apa? Bukti itu bisa diperlihatkan dengan keadaan. Misalnya gini, saya itu tadi dipukul sama orang ini. Jadi bukti itu satu ada saksi, kedua dengan apa? Keadaan itu gini. Saya tadi dipukul, saksinya dia, dan ini buktinya, saya berdarah. Nah itu juga termasuk bayyinah. Kemudian yang ketiga, ya bisa juga dilihat dengan bukti-bukti yang tidak ada kaitannya dengan fisik kita. Misalnya pakaian, keadaan, atau nanti apa yang terjadi dari sikap orang itu. Contoh, waktu Nabi Yusuf alaihi salam dituduh mau menzinahi istri raja. Kemudian kata saksi, ya wasyahida syahidun min ahliha ingkana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa ingkana qamisuhu min qubulin fasadaqat fakadzabat wa fasadaqa wa huwa minal kadhibin. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya si bajunya, robeknya, kebukanya di depan, berarti yang benar istrinya raja Nabi Yusuf, ini berarti dia memang niat. Tapi kalau yang sobeknya belakang, berarti ya ini raja yang istri raja yang bohong. Kemudian dilihatlah ternyata baju Nabi Yusuf yang robek bagian belakang. Begitu. Nah itu bukti. Atau bukti itu banyak ya, bahkan para ulama mengatakan bisa sampai 80 lebih bentuk bukti. Nah contoh lagi misalnya zaman Nabi Sulaiman, ada 2 perempuan yang mengakui salah satu bayi, ini bayi saya, yang lain ini bayi saya. Kata Nabi Sulaiman, ini nggak akan beres. Awalnya oleh Nabi Daud diberesinnya. Kata Nabi Daud, ini tuh anak si yang ibu-ibu yang lebih tua. Kemudian Nabi Sulaiman itu putranya Nabi Daud. Kata Nabi Sulaiman, ini masih tengkar, wahai ayah gitu, ini harus diberesin. Dipanggil sama Nabi Sulaiman. Kemudian kata Nabi Sulaiman, ini anak siapa? Ini anak saya, ini anak saya. Sudah. Karena ini tidak boleh dilepaskan sebelum kalian sama-sama ridho. Maka oleh karena itu saya langsung cabut pedang, saya akan belah 2 bayi ini untuk kalian setengah-setengah. Akhirnya salah satu dari ibu ini, jangan biarkan itu buat perempuan itu. Akhirnya kata Rasulullah, ini ibunya katanya. Jadi bisa dengan cara seperti itu. Nah ini juga disebutkan di dalam banyak riwayat ya. Jadi kesaksian itu diperlihatkan di dalam persidangan. Nah, contoh lagi misalnya di zaman di zaman Ali bin Abi Thalib ada laki-laki, ada singa masuk ke sumur. Kan singa itu banyak di gurun pasir. Masuk ke sumur kering, orang-orang pada nonton. Wah, ayah singa gitu, ditaruh di radio.
karena berdesak-desakan kedorong tuh yang di depan, jatuh kemana? Ke sumur itu, saling pegang, banyak yang jatuh meninggal. Kemudian yang meninggal ini keluarganya menuntut ke siapa? Gitu. Ini ada 10 orang dan semuanya jatuh. Terus bagiannya berapa? Berapa dirham, berapa dinar kalau mendapatkan apa? Mendapatkan dia. Nah itu Ali bin Abi Thalib menghitung tuh. Yang jatuh pertama itu paling besar bagiannya, yang jatuh berikutnya dia punya andil untuk mendorong, yang jatuh berikutnya terus gitu. Nah itu contoh ya di zaman dahulu. Nah jadi yang dimaksud dengan bayyinah itu adalah apa? Adalah bukti. Bisa dengan apa saja seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian kata Nabi SAW, ya, wal yaminu al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankar. Nah, sumpah ini terkadang bisa juga sumpah ini ada pada saksi. Jadi saksi bersumpah, kesaksian saya ini benar. Tapi kalau urusan membunuh, dia harus bersaksi. Ada yang sebagian fuqaha mengatakan 50 orang, sebagian fuqaha mengatakan minimal 2 atau minimal 2, tapi harus 50 kali bersaksi. Gitu. Seperti sebutan di dalam hadis Rasulullah SAW. Nah ini adanya di bab qada. Bab qada itu bab kehakiman. Jadi Bapak Ibu nanti ayat masalah langsungnya ke hakim. Ya. Soalnya fikihnya agak lumayan. Ya agak rumit. Karena kita itu ya kadang kalau ingin diselesaikan sama hakim Islam ya maksudnya kalau di zaman dahulu itu kadang nggak mau. Ya. Saya kasih contoh ya. Misalnya gini, ada seorang ini pernah ada kasus ke saya datang. Jadi ada seorang ibu, dia itu tidak dinafkahi oleh suaminya sudah 15 tahun. Kata ibu ini, ceraikan saya. Kata suaminya, gak mau. Kemudian kata saya, ibu bilang ke hakim, gak mau kan? Ke hakim, ya udah sabar aja. Gak mau juga. Saya sudah damai sama dia orang yang nggak mau ngurus saya. Sudah akhirnya gimana? Suaminya bilang ini, sudah kita bikin akad ijab qabul. Saya sebagai suami tidak menafkahi kamu lagi lahir dan batin. Kata istrinya, saya terima kamu tidak menafkahi saya dan kita pisah kayak gitu. Kata saya bukan cerai itu mah. Cerai mah harus ada kata talak. Gitu. Jadi kumau sudah ulang ngarang itu kan? Oh ngarang. Nah, jadi kadang nggak mau gitu ngikutin yang ada. Nah itu tentang ini kesimpulan ya bahwa Islam itu mengatur bukan hanya urusan ibadah, tapi semua urusan termasuk menjaga kehormatan kaum muslimin. Sekarang Pak, ini praktekkan dalam keseharian. Kalau ada asal menuduh harus punya apa? Bukti. Jangan diterima kalau orang menuduh. Dan Bapak nggak usah konfirmasi ke yang dituduh. Sekarang mas begitu, Pak punten mau pada tabayun, lah ras Bapak teh begini. Terus kita tanya, kamu ada bukti? Enggak, orang bilang begitu. Nggak ngapain Anda bicara begitu, nggak boleh. Anda buktikan dulu, baru nanti saya akan jelaskan. Gitu. Jadi nggak boleh menuduh-menuduh kalau nggak punya apa? Nggak punya bukti. Harus punya bukti. Sekarang kan begitu, ngomong aja. Baik, sekarang hadis berikutnya ke-34. Ini hadis-hadisnya singkat-singkat ya. Udah akhir-akhir Pak, mau finish jadi rada ngebut. Kita baca hadis ke-34. Silakan dibuka lagi hadis arba'in. Kita lanjut dulu aja ya sampai selesai hadis ke-34. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqul man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Rawahu Muslim. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda. Aku mendengar, maknanya Abu Sa'id ketemu langsung dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Berkata Rasulullah SAW bersabda, man ra'a minkum munkar, barang siapa. Nah ini syarat, berarti barang siapa begini maka nanti begitu. Barang siapa yang melihat, ro'a yaitu adalah menyaksikan, melihat, mau itu melihat dengan mata atau melihat dengan apa? Menyaksikan dengan telinga. Saya ulangi lagi, baik itu melihat dengan mata ya atau dengan apa? Telinga. Tapi dengan mata itu lebih utama ya. Melihat itu lebih utama dengan apa? Mata. Man ra'a minkum munkar. Man ra'a minkum munkar. Saya ini dulu ya, sedikit tadi masalah kesaksian. Lupa ada yang kayak misalnya menuduh orang berzina. Kalau dalam Islam apa Pak? Saksinya harus apa? Bukan saksinya apa? Bukti menuduh orang berzina. Oh dia zina tuh harus melihat. Berapa orang yang harus melihat? 4 orang. Harus 4 orangnya harus melihat terjadi zinanya. Kalau cuma masuk ke kamar itu berdua nggak boleh menuduh. Dia tapi dia yakin pasti melakukannya. Nah nanti kita tanya, kalau dia demi Allah saya nggak ngapa-ngapain, sudah urusannya berarti tinggal sama siapa? Sama Allah. Gitu. Jadi nggak boleh menuduh kecuali apa sampai melihatnya, sampai melihat. Itu soal zina ya karena kunaon kita katingali naik motor 2an sama. Sama tukang ojek atau hiji nanti. Jadi nggak boleh ya urusan-urusan seperti ini itu asal tuduh. Saya balik lagi, barang siapa melihat di sini diutamakan adalah dengan mata, tapi masuk ke dalamnya penglihatan mata dan penglihatan telinga, mendengar kemungkaran atau melihat kemungkaran. Kemudian munkar, barang siapa yang melihat kemungkaran. Al-munkar ada alif lamnya, berarti seluruh kemungkaran apa aja. Munkar itu apa? Munkar itu adalah apa-apa yang dilarang, dicegah atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Saya ulangi lagi, segala sesuatu apa saja yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dilarang apa? Dilarang mendekati dan melakukannya. Berarti disebut munkar. Siapa yang melihat kemungkaran? Berarti kita melihat seseorang melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah sekarang, apa yang terjadi kalau kita, bapak, ibu, saya melihat kemungkaran di depan mata kita? Nah ini di sini hadis ini mengaturnya. Berarti ini tentang apa? Tentang urusan amar ma'ruf nahi munkar. Nah tentang nahi munkar, yaitu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ro'a minkum munkar. Barang siapa melihat apa? Kemungkaran. Barang siapa melihat kemungkaran. Apa yang terjadi? Ada 3. 2 pertama ini pilihan. Yang terakhir, yang ketiga terakhir ini wajib. Saya ulangi lagi ya. 2 pertama ini pilihan. 1 yang terakhir hukumnya wajib. Yang pertama, 2 pertama itu 2 kan, 1 yang dari 2 itu satunya yaitu adalah kamu rubah dengan apa? Dengan tangan. Rubah dengan tangan. Misalnya apa?
tangan ini maknanya adalah dengan kekuatan, dengan tangan kita. Misalnya ada orang lagi berantem, ada orang lagi menzalimi seseorang dengan takut, lagi dipukulin orang. Ya, ada misalnya apa? Ada jackmania dipukulin sama bobotoh. Terus kita lerai, dilerai orang gitu. Jadi orang saya ada yang menzalimi. Nah, maka kita lerai dengan tangan kita, dipisah. Atau ada orang mau mencuri, kita tarik orang mencurinya, kamu pencuri. Semuanya dengan tangan. Ya, dengan apa? Dengan tangan. Atau makna tangan ini apa? Kekuasaan. Kalau orang jadi wali kota itu tinggal tanda tangan aja, seluruh pub di kota Bandung harus tutup. Oh, di demo atau Ustaz, ya kemungkaran pasti di demo, ya. Dan itu pernah dilakukan oleh Gubernur Jakarta yang sebelumnya, yang kemarin nyawanin presiden. Pernah waktu hotel apa tuh yang ditutup tuh, langsung sekali taruh tangan langsung ditutup. Nah, jadi kalau ada kemungkaran bisa dengan tangan atau dengan kekuasaan. Misalnya ibu yang punya mobil, ada orang naik ke mobil, pas udah duduk di mobil, terus orang-orang ini nyanyi-nyanyi, atau orang-orang ini memfitnah orang lain, atau bertengkar, terus ibu yang punya kuasa di mana? Di mobil, terus bilang diam, ya jangan gitu, nggak boleh. Nah itu kita punya kuasa. Bisa dengan kekuasaan, walaupun merubahnya dengan lisan nanti masuk ke yang kedua. Atau dengan tangan secara langsung. Misalnya gini, kita lagi jalan terus anak kita nyalain musik terus-terusan, musik kenceng, atau main main handphone sampai melihat yang nggak boleh misalnya. Terus kita ambil pakai tangan kita, ambil gitu, matiin ya. Namun kalau udah keterlaluan babet tuh siapa? Nah, itu dengan apa? Dengan tangan. Nah, ini dengan tangan ini pilihan. Pilihan maknanya kalau sanggup. Kalau nggak sanggup, pilihan keduanya dengan apa? Dengan lisan. Ya kalau nggak sanggup, pilihan keduanya dengan lisan. Kata Nabi, fa illam tastati' fa bilisani. Kalau nggak sanggup, maka dengan lisan. Pak, punten ada ngawartosan, kita tekeni, kita dilarang, kita haram. Nah, berubah dengan lisan ini tentunya harus memiliki syarat dengan lisan dan dengan tangan. Satu, orang itu tahu bahwa itu munkar. Saya ulangi lagi ya, orang yang melakukan maksiatnya tahu kalau itu perbuatan apa? Munkar. Kalau nggak tahu, nggak bisa dilarang. Orang nggak tahu, menuju mabuk, pakulah mabuk, kunaon, haram, emang haram gitu. Nah, jadi dia harus tahu dulu hukumnya. Berarti tugas kita pertama apa? Ngasih tahu, dakwah dulu, kasih tahu dulu. Gak boleh langsung tiba-tiba ini haram. Kayak ada orang-orang yang sekarang ada orang lagi main gitar, ambil gitar langsung dibabetkeun kasih gitar. Jubret gitu. Kan main gitar itu, kunaon teh gitar dibabetkeun. Soalnya dia nggak ngerti hukum tentang main gitar. Kalau Anda punya pendapat tentang hukum main gitar, bilang dulu ke orang. Ya, nggak boleh. Sekarang misalnya di masyarakat kita ada khilafiyah urusan masalah apa? Ngerokok. Nggak bisa nih habis pengajian kalau lagi ngerokok diambilin rokok babetkeun. Nggak bisa. Kenapa? Karena ini masalah khilafiyah. Yang kedua, yang pertama tadi apa syaratnya? Orangnya harus tahu. Yang kedua, kemungkarannya bukan dalam masalah khilafiyah. Saya ulangi lagi, kemungkarannya bukan dalam masalah apa? Khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah nggak bisa kita bilang haram apa ya. Nasihati aja lebih baik ditinggalkan. Termasuk kayak rokok masalah khilafiyah. Gitu. Jadi kalau masalah khilafiyah, ya masalah khilafiyah. Maka kalau masalah khilafiyah ini dengan tangan, dengan lisan ini apa tidak berlaku. Kalau larangannya, kalau yang jelas misalnya yang haram apa, misalnya haram makan daging babi, haram minum khamar, haram apa lagi, membunuh, mencuri, pokoknya yang jelas-jelas yang diharamkan secara qat'i di dalam Quran dan Sunnah itu silakan.
Kalau yang khilafiyah jangan, nanti terjadi apa? Apalagi kalau dia bukan kemungkaran, masalah cuma perbedaan pendapat. Misalnya ada masjid kunut di demo, nah ini nggak boleh masjid kunut di demo, karena itu tidak ada kemungkaran sama sekali, bahkan tidak ada khilafiyah dalam urusan ini munkar atau bukan, ini ibadah gitu. Nah jadi seperti misalnya apa? Ada orang punya beduk di masjid, langsung diduruk, kamu beduk kan? Gitu. Nah ini nggak begitu, karena bisa jadi ini bukan masuk ke dalam ranah apa? Kemungkaran. Tapi kalau misalnya di depan kita, di depan masjid ada sesajen yang sudah disimpan buat minta biar para setan di sekitaran sini itu bager ke orang gitu. Dibikinlah sesajen itu. Nah maka ini berlaku kemungkaran. Caranya pertama apa? Dikasih tahu dulu, ini nggak boleh. Kalau nggak dikasih tahu dulu nggak bisa. Rasulullah waktu dakwah langsung ngancurin berhala nggak? Iya. Rasulullah baru ngancurin berhala pas pembebasan kota Mekah. Setelah berapa tahun? 13 tambah 7, setelah 20 tahun. Rasulullah baru datang ke Mekah pas pembebasan kota Mekah, sambil bawa tongkat naik unta, disodokan ke si berhala teh. Wa ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, pada hancur. Sebelumnya nggak pernah melakukan. Ya, jadi harus dikasih tahu dulu. Ya harus dikasih tahu. Jadi orang tuh nggak bisa kita cegah kalau dia nggak tahu kalau itu munkar. Begitu. Jadi harus ini nggak boleh, ini dilarang dalam agama, ini hukumnya haram. Nah baru kita cegah. Yang pertama dengan tangan dulu, kalau nggak sanggup berhubung, kayaknya dengan lisan. Nah maka dengan lisan. Jadi yang pertama harus dikasih tahu, yang kedua bukan masalah khilafiyah. Yang ketiga yaitu adalah memberitahunya harus dengan apa? Dengan bahasa yang bisa diterima oleh orang itu dan tidak memunculkan mudarat yang lebih besar. Saya ulangi lagi, bahasanya harus dengan apa? Yang diterima oleh orang itu dan yang diterima itu yang dipahami oleh orang itu dan tidak memunculkan apa? Mudarat lebih besar. Misal, ya ada orang misalnya begini, ada orang misalnya dia itu nggak suka sama Islam, terus sama kita ditegur dengan keras. Karena kita tegur dengan keras, dia malah tambah apa? Benci terhadap Islam, malah jadi ngejek Nabi Muhammad, ngejek Al-Quran. Nah berarti ini nggak boleh. Kenapa mudaratnya lebih besar? Jadi harus dilihat. Ini saya kalau Pami abdi mamatahan ieu bapak, ieu jalmi, mudaratna naon terjadi. Kalau mudaratnya lebih besar nggak boleh. Makanya di dalam hadis kan, di dalam Al-Quran kata Allah, janganlah engkau mencela Tuhan mereka, nanti mereka mencela Tuhan kamu Allah. Begitu. Jadi nggak boleh. Amar nahi munkar itu nggak boleh dilakukan kalau nanti muncul mudarat lebih apa? Lebih besar. Misalnya ada orang masang panggung joget-joget di panggung, perempuan pakaiannya minum, orang datang diburukan, apa akibatnya? Masjid jadi diburu. Nggak boleh. Kenapa? Karena mudaratnya nanti akan terjadi lebih besar. Jadi lihat ya, dakwah itu harus dengan hikmah. Hikmah itu tahu di mana memposisikan sesuatu. Karena agama Islam selalu ada di tengah-tengah. Nggak boleh kelebihan, nggak boleh kurang. Jadi saya ulangi lagi, syarat pertama apa tadi? Orang yang mau kita larang harus tahu dulu kalau itu apa? Kemungkaran. Ada orang sholat kata dia cilang-cilang, hitungan bantai, kalau nggak sebiji, dua kilo, cilang-cilang. Terus kita bilang haram sholat gitu. Bapaknya kaget, benar itu. Orang yang mengerti langsung dimarahin, ayo mau ke masjid gitu. Jadi harus kayak tempat, tahu nggak? Kalau sholat itu nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tahu nggak waktu ada sahabat, waktu ada orang Badui kencing di masjid,
Sahabat kan pada marah. Kata Nabi, biarin. Dia nggak tahu kalau kencing itu nggak boleh di dalam. Setelah beres dipanggil sama Rasulullah SAW, kemudian kata Nabi apa? Kata Nabi, hei fulan, hei orang Arab Badui. Orang Badui itu orang Arab yang nggak punya tempat tinggal. Hei orang Arab Badui, ketahuilah masjid ini hanya untuk sholat, zikir, berdoa, baca Quran. Udah dikasih tahu. Oh berarti nggak boleh dia itu kencing, nggak boleh. Baru tahu kalau kencing teh nggak boleh di masjid. Dan Rasulullah nggak langsung bilang, orang Badui haram nikmati kencing di dia. Nggak gitu. Dikasih tahu dulu. Masjid ini untuk apa? Untuk sholat, untuk tilawah, untuk doa, untuk zikir. Nah gitu. Berarti nggak boleh kencing karena nggak hanya untuk itu tadi. Akhirnya saking senangnya orang Badui berdoa, alhamdulillah, segala puji Allahumma arhamni wa Muhammadan. Ya Allah rahmati aku dan Nabi Muhammad, dan jangan rahmati kecuali kami berdua aja. Saking senangnya sama Nabi Muhammad, lembut banget menegur orang. Begitu. Lihat, jadi harus kasih tahu tuh, jangan-jangan orang ini mah belum tahu. Misalnya di masjid ini ada aturan, kalau masuk ke masjid sendalnya kedah rapi. Tiba-tiba ayo menyimpan sendal langsung menggigit-gigit gitu. Masuk langsung pengurus masjidnya, Pak, kayak ini kita tuh kedah rapi. Nah, kan nggak tahu aturan di sini. Nah kasih Pak, di sini mah sendalnya harus rapi. Gitu. Jadi aturan-aturannya harus dikasih tahu. Nah kalau sudah tahu, misalnya buang sampah sembarangan itu nggak boleh, orang sudah tahu. Nah itu baru boleh ditegur. Jadi harus dikasih tahu. Yang kedua, munkarnya bukan munkar yang khilafiyah. Bukan munkar yang apa? Yang khilafiyah. Kalau masalah khilafiyah yang haram tapi khilafiyah, sudah itu nggak usah karena masalah khilafiyah. Yang terakhir, yang berikutnya apa tadi? Harus dipahami oleh orangnya. Ini kenapa? Apalagi kita bilang ke orang awam, tahu nggak bid'ah itu? Bid'ah di neraka, bid'ah naon tenang, terus bid'ah naon nami rencang atau naon apa sih bid'ah gitu. Jadi sampai pernah ya ada orang dikasih tahu gini, Pak, hidup harus sesuai manhaj yang lurus. Manhaj naon pesantren gitu. Dan apa? Makanya ngomong itu harus sesuai dengan pemahaman orang. Kalau orang yang nggak ngerti yang pakai bahasa sok-sok keren gitu. Nah, dan jangan sampai nanti omongan kita ini memunculkan madorot yang lebih apa? Lebih besar. Kalau mencegah kemungkaran menuju madorot lebih besar, nggak boleh. Jadi dilarang mencegah kemungkaran. Berarti tugas sekarang pertama apa? Dakwah dulu yang rajin, terus dakwah terus yang rajin. Gitu, harus sabar. Seperti di zaman Rasulullah SAW. Nah, itu pilihan dengan tangan atau dengan apa tadi? Lisan. Dengan lisan, misalnya di mobil, di mana aja kita kalau melihat kemungkaran, ya, dilihat dulu, jangan gini ya, kan kita itu sering ngomong dulu baru mikir. Itu salah, harusnya mikir dulu baru diucapkan, dipikirin dulu ini saya ngomongnya apa, perlu nggak ya saya ngomong gitu. Baru bicara, jangan ngomong dulu baru mikir. Begitu. Nanti kalau kebanyakan kan sekarang gitu, ngomong dulu baru mikir, akhirnya apa? Minta maaf di konferensi pers gitu. Di TV banyak kan. Atau mulutmu harimau ngomong. Jadi dipikirkan dulu. Nah, kalau nggak sanggup, satu nggak sanggup, maka yang kedua. Kalau dua-duanya nggak sanggup, maka yang ketiga ini bukan pilihan. Yang ketiga wajib. Kalau enggak, imannya dipertanyakan. Yaitu apa? Kata Nabi, fa'ilan tastati fabiqol bihi. Kalau nggak sanggup, maka hatinya harus mengingkari kemungkaran itu. Kalau hatinya tidak mengingkari kemungkaran itu, ini dipertanyakan imannya. Kenapa? Karena yang cuma hati doang, kata Nabi SAW, wadzalika al-aful iman, itu imannya paling apa? Paling lemah. Berarti kalau dia enggak sama sekali hati itu tinggal sudah memabuk di payungan bapak teh nya kelah kita mah saya sing tenang naon. Nah ini ada beriman enggak? Minimal hati
hati kita menolak, hati kita sedih. Rasulullah kan dulu begitu di Mekah tuh nangis kalau melihat kemungkaran, nggak bisa ngapa-ngapain, tangan nggak bisa berbuat, mulut juga nggak bisa, nanti disiksa para sahabat. Jadi Rasulullah hati aja nggak bisa apa-apa. Datang ke Madinah membangun kekuatan, barulah Rasulullah menggunakan kekuatan dengan lisan, dengan tangan, begitu. Nah sekarang kalau kita merubah kemungkaran nggak sanggup dengan tangan, maka dengan apa? Dengan lisan. Dengan lisan. Kalau nggak sanggup dengan lisan, ya dengan lisan tuh gini. Kalau ada kemungkaran misalnya dia angkot, dia angkot ada yang nyopet, maka kalau kita sanggup dengan tangan lakukan. Kalau nggak sanggup dengan tangan, dengan lisan, Pak, ketening. Gitu. Tapi kalau kemungkaran ini kita lakukan, madorotnya lebih besar, kurang ditenggelam, ya bisa maut, sudah nanti lapor ke polisi, laporin ke polisi. Jadi kita harus menghitung diri. Makanya apa namanya? Kalau dalam ilmu bela diri itu, kalau kita dicegat sama begal, ya jurus pertama itu apa? Kabur, sejago apapun ilmunya. Jurus pertama itu kabur. Kalau nggak bisa kabur, baru kita lawan. Kenapa? Karena madorotnya itu lebih besar. Mendingan menghindar. Begitu. Walaupun menang, madorotnya tetap terjadi. Saya punya kawan ya, itu teman sparring saya waktu dulu bela diri. Dulu saya sempat melatih wushu ya beberapa tahun. Teman saya tuh ke Bandung, orang luar kota, ke Bandung malam-malam, nggak bilangnya besoknya. Ke Bandung jam 2, berhentinya di Cileunyi, dari Cileunyi naik angkot ke Cibiru, naik angkot hijau itu. Ternyata di angkot tuh ada 5 orang, sama supir tuh 6 orang atau 7 orang sama yang di depan. Ternyata semuanya tuh ini sekongkol. Terus dia mau dirampok, semua bawa barang bawaannya. Dilawan sama dia, pada ngegolek Pak, tapi teman saya juga masuk rumah sakit gitu. Saya dikasih tahu, terus saya bocor kepalanya gitu. Saya tanya ke yang nganterin, dia pada ditangkap kok itunya, pada KO semuanya. Ya KO mana yang KO saya lupa itu saya itu. Ya soalnya mengapa sampai dijahit. Jadi lihat ya madorot, kita harus hitung-hitung ini madorot enggak ya. Kalau sanggup ya silakan. Kalau nggak sanggup ya. Kemudian, nah yang terakhir baru kalau nggak bisa dengan hati. Kalau hati ini bukan pilihan, pokoknya harus minimal dengan apa? Hati di mana aja, mau di rumah, di tetangga, di masyarakat, di jalan, di mana aja, di negara kita melihat kemungkaran minimal. Kalau nggak bisa lihat kemungkaran misalnya di pemerintahan, kita ngomong nggak bisa, ya dengan tangan nggak bisa, sudah minimal apa? Hati kita, pokoknya saya nggak ridho, saya berlindung dari kejahatan ini. Jadi minimal dengan apa? Dengan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wadalika akaful iman. Itu adalah iman yang paling lemah. Baik. Jadi berarti nomor 1, nomor 2 itu masalah istitoah, kemampuan. Kalau nomor 3 itu karena tidak terlihat, cuma di hati ya sudah. Itu kayak misalnya melihat saudara kita selalu berbuat kemungkaran, minimal hati kita tuh nggak suka. Minimal hati kita nggak suka, nggak bisa bicara. Tapi kata Nabi SAW, wadzalika an-aful iman, itu adalah iman yang paling lemah. Saya kira sampai sini dulu ya. Hadis ke-35-nya panjang tentang hasad, saling membenci, saling membelakang dan lain-lain. Panjang. Ada kurang lebih 9 sampai 10 permasalahan di hadis 35. Tinggal 8 hadis lagi, insyaallah. Sebelum Ramadan selesai, insyaallah. Dikasih sana yang hadir terus. Ada absensinya atau yang 75% hadir, insyaallah dikasih sana. Baik, ada pertanyaan?
Saya cuma sampai sini ya. Nanti kita lanjut di hadis ke-35 di pertemuan. Baik, sampai sini dulu untuk materi di hari ini. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.